Shalom. Puji Tuhan ya. Sungguh puji-pujian tadi sudah menyiapkan kita semua, dan termasuk lagu kesayangan saya favoritnya, Yesus terlebih besar. Amin. Dan firman Tuhan menjawab kita semua, itu adalah Yesus, tentang Yesus, all about Jesus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersukacita, bersyukur sekali lagi. Kami nyatakan isi hati kami di hadapan-Mu. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu yang luar biasa. Engkau lebih besar, Yesus lebih besar dari segalanya. Maka Tuhan yang akan menjawab lewat firman-firman-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizatnya sudah disediakan, dan kami semua akan dipuaskan oleh firman Tuhan. Barang siapa yang lapar haus akan kebenaran akan dipuaskan. Dan tidak hanya dipuaskan, tapi mengalami Tuhan Yesus, mengalami jawaban-Mu Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah bisu, Engkau mendengar, Engkau melihat keadaan kami. Sebelum kami melihat, Engkau sudah melihat, Engkau sudah menyediakan jawaban yang lebih dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih, jawablah Tuhan. Dan kami semua dengan pertolongan Roh Kudus dapat menangkap firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan mengalami firman Tuhan. Itulah kerinduan-Mu Tuhan, supaya kami mengalami Engkau. Engkau bukan teori, Engkau bukan doktrin, tapi Engkau ada. Engkau adalah ada. Yesus yang hidup, yang maha kuasa, yang bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Ini iman kami. Kami datang beribadah hari ini dan pulang mendapat jawaban-jawaban dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Ya, puji Tuhan. Jawaban Tuhan ini saya doakan supaya setiap kita terima firman Tuhan, dan itu jawaban Tuhan. Maka Tuhan kasih yang simple, all about Jesus. Dia itu Alpha dan Omega. Itu judul firman-Nya. Pak, beberapa waktu yang lalu Pak, saya minta saya untuk melayani hari ini spesial. Kita tidak di Jesu tapi di Epping. Jadi ini juga spesial pagi ini. Lalu Tuhan memberikan firman-Nya dalam suasana 17 Agustus ya, masih ada kemerdekaan, suasana kemerdekaan. Tapi Tuhan kasih kemerdekaan di dalam Yesus. Dialah Alfa dan Omega. Mari kita baca ayat-ayatnya, yaitu Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17, 18, kemudian Wahyu 1 ayat 8, di Wahyu terakhir. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dijelaskan di ayat 17-18 apa arti Alfa Omega. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ini si Rasul Yohanes, dia ketakutan, dia Tuhan ketakutan. Ya kalau kita lihat Tuhan seperti yang dilukiskan di sini, matanya seperti, lidahnya seperti api dan sebagainya, yang takut. Tapi Tuhan berkata di situ. Lalu Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan Alfa Omega itu adalah yang awal dan yang akhir. Setiap masalah nanti kita minta Roh Kudus, lalu Roh Kudus ingatkan, dia jawab, aku Alfa Omega, aku Alfa Omega. Nah itu apa artinya? Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Memang Dia disalib mati, tapi Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Bapa.
tapi dia juga hadir. Setiap kali kita bersekutu dalam nama Yesus, dia ada. Amin. Dan kita sungguh merasakan, mengalami kehadirannya, terutama saat ini, supaya kita dijawab oleh Tuhan. Lalu terakhir itu Wahyu berapa tadi, 22, seperti Wahyu 22 sebelumnya yang terakhir. Ya, it's okay. Itu Wahyu 21 ayat 6. Ya, 21 ayat 6. Mari kita baca Wahyu 21 ayat 6. Karena beberapa ayat meneguhkan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin ya. Jadi firman Tuhan adalah air kehidupan. Mari kita lihat berikutnya bahwa kita ini mau fokus hanya kepada Yesus, bukan pada masalah. Kalau masalah memang silih berganti, bisa pergi, bisa datang. Itu seperti Pak Tony tadi saksikan. Tapi kita ini masih di dunia, memang ada masalah-masalah. Biarpun ambil keputusan A, nanti keluar masalah B dan seterusnya. It's okay, tapi kita akan menerima jawaban. It's all about Jesus. Semua Jesus adalah jawabanku. Mari kita taruh tangan di dada dan kita katakan, Yesus, Engkau jawaban. Yesus, Engkau jawaban. Jadi ini jawaban ya. Jawaban Tuhan itu tidak hanya kata-kata, tapi pribadi Yesus. Firman yang berkuasa, jawaban. Bukan soal khotbah ini, tapi Yesus pribadi, Yesus itu yang jawaban. Karena dia siapa? Dia itu Alfa Omega, yang sudah ada sebelum saudara ada. Sebelum masalah ada, dia sudah ada. Dia ada sebelum dunia ada, dia sudah ada. Dan dia yang sudah ada, dia yang ada, dia yang akan datang. Jadi semua itu Tuhan sudah mengetahui. Maka kalau ada masalah, dia yang tahu jawabannya. Saya ingat Daniel itu diberi mimpi. Rajanya tuh tanya mimpinya apa, jawabannya apa ya. Nah, itu Tuhan sepertinya memberi soal, tapi juga memberi jawaban. Jadi kalau kita menghadapi masalah ada soal, tapi jawabannya itu adalah Tuhan sendiri. Dan kita renungkan kembali seberapa besar Tuhan. Dia besar, dia besar, unlimited. Lebih dari jagat raya, lebih dari dunia, lebih dari sekitar kita hidup. Lebih, dan itu I'm the Alpha and Omega. Lihat itu, alam semesta, indahnya alam semesta, dan Tuhan yang menciptakan. Dari segala-galanya itu Tuhan juga yang menyelesaikan. Nah, kita lihat pribadi Yesus itu yang merupakan jawaban ulang-ulang kita ucapkan. Dia Alfa Omega, dia Alfa Omega. Dialah yang sudah ada, dia yang ada dan akan datang. Ini beberapa waktu lalu itu saya pikir gini, wih, sudah Sabtu ya. Kalau Sabtu itu di rumah sibuk sekali. Terus Minggu, besoknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi, Minggu lagi, betul. Terutama Maureen kali, wah Minggu lagi, besok siap-siap untuk konsumsi misalnya ya. Minggu lagi. Wah Pak Zem ya, sudah baru Senin enak-enak libur ya Pak Zem, pulang ke kos. Selasa, Rabu sudah siram-siram. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi ya. Minggu lagi. Cepatnya bukan main ya. Baru tahun baru 2023. Tapi sudah sekarang Agustus sudah 17 Agustus, sudah lewat, sudah 20 Agustus, sudah minggu depan, minggu terakhir, sudah bulan September nanti. Kalau sudah September, Oktober, November, Desember, sudah itu sudah hampir selesai tahunnya. Cepatnya bukan main.
kalau kita ulang tahun lagi. Sekarang yang usinda nggak mau ingat umur. Kalau dulu masih 30, 40, exciting 50, golden 50, 60 udah pikir-pikir. Ini 70, waduh kok sudah 70. Terus sebentar lagi, wih kok sudah 80 ya. Wih 80 malah homia nih, homia 80 panjang umur. Tapi nanti 90 gitu ya. Terus bisa 100 ya, puji Tuhan, ingin bisa 100. Tapi itu juga wah ya, cepat sekali tuh rasanya, kok enggak apa, waktu itu kok enggak berhenti, jalan terus. Tapi Yesus minta apa? You jangan khawatir soal waktu, nikmati waktu sekarang, karena Yesus ada sekarang. Yesus dulu sudah ada, sekarang ada, besok juga ada Yesus. Jadi jangan khawatir soal umur, soal waktu, terutama kita usia. Semakin berusia semakin indah. Itu semakin cantik, semakin cerah, ceria. Pertama kalau masuk usia Ecclesia Mission, wah, ya, tetap awet muda terus semua. Puji Tuhan, tadi baru ketemu Bu Elizabeth, wah, tetap awet muda. Puji Tuhan. Nah itu karena waktu di dalam Aku dan Alfa Omega. Itu waktu tidak terbatas ya. Waktu itu untuk dinikmati bersama Tuhan. Ya sudah ada, dia ada, dan dia akan ada di mana saja. Lalu tadi di meja makan, suami berkata, wah baru disadarkan Tuhan loh. Dia sudah pikir-pikir, nanti ya kalau waktu ini berjalan itu kan waktu kita ada di bumi yang mengitari poros bumi kan. Ya, satu hari itu 24 jam, tapi 1 tahun itu buminya jalan mengitari matahari, ya kan? Itu 1 tahun, nanti 2 tahun, 3 tahun berputar itu. Maka di Australia ini ada 4 musim ya. Ada musim winter, nanti semi, nanti summer, nanti autumn ya. Kalau di Indonesia musim kemarau, musim penghujan, begitu aja. Tapi kalau tiba-tiba kita keluar dari bumi, ya, wah saya kaget, suami nanti keluar dari bumi, di mana dia, gitu ya. Tapi dia sadar, nanti tidak di dalam waktu lagi. Nah keluar dari bumi, jadi dia di mana itu? Nah, kalau bersama Yesus ya tetap bersama Yesus, ya kekal begitu. Dia baru ingat nanti di bumi dan keluar bumi gitu ya. It's okay itu nanti. Tapi tetap dijawab oleh Tuhan bahwa Tuhan itu yang menguasai bumi, yang menguasai waktu, yang menguasai segalanya. Hidup dan mati dikuasai Tuhan. Tadi ada ayat yang di ayat 17, jangan takut, aku ini hidup. Jadi bersama aku hidup terus, hidup kekal. Hidup terus, hidup kekal, bukan mati. Tuhan sudah menghancurkan kuasa maut, sudah memegang kunci maut. Itu Tuhan yang memegang. Jadi bagi orang yang terima Yesus, ikut Yesus, dalam Yesus, bukan dikejar maut. Halo? No, maut tidak bisa mengejar kita. Tapi dalam Yesus kita hidup kekal. Nah, itu yang penting kita perlu hayati ya. Di dalam Yesus itu Tuhan selalu berkata begini. Yohanes saja sudah Rasul Yohanes yang dapat penglihatan, takutnya. Kita juga sering bisa takut, walaupun lihat Tuhan bisa takut, tapi Yesus bilang jangan takut. Sebab apa? Dia itu di dalam Alfa Omega memegang segala kekuasaan, segala zaman, segala waktu, segala pemerintahan. Dia memegang kekuasaan di bumi dan di surga. Ya, nanti ini dihayati ulang-ulang ayatnya. Ayatnya itu luar biasa. Nanti di rumah ya baca ulang. Roh Kudus sampai mengukir di hati kita. Setiap kali kita takut ya. Wah,
sampai kapan di bumi ini ya? Maunya di bumi terus. Tapi kata suami, nanti lebih enak kalau keluar dari bumi, katanya. Jadi jangan takut. Mungkin dia sempat takut juga gitu ya. Tapi enggak, jangan takut kata Tuhan. Lalu di dalam Yesus itu kita bisa lihat Alfa Omega, firman Tuhan kan. Firman Tuhan. Jadi ada 4 bagian yang Tuhan berikan. 1, firman-Nya kekal. Ya. 2, hidup kekal. 3, waktu kekal. 4, kasih kekal. Ya, ini garis besar. Saudara ingat-ingat ya. Udah kan? Saudara kalau hitung-hitungan itu nggak ada catatan sini. Tapi punya tangan ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Saya 1, 2. 1 apa? Jempol. Firman-Nya kekal. Yesus itu firman. Firman-Nya kekal. Ya dan amin. Firman-Nya itu digenapi. Ya. Lalu apa? Hidup kekal. Ingat ya, hidup kekal. Enggak mati, hidup. Nanti kalau ditinggal kekasih, misalnya, kekasih itu sudah enggak ada, enggak ada. Tetap hidup bersama Yesus, tetap hidup. Jadi jangan pikir oh dia enggak ada, dia tetap ada. Selama di bumi ya bersama di bumi, tapi keluar dari bumi nanti dia tetap ada bersama Yesus. Yohanes 14 saya selalu kasih LIP. Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Di mana Yesus ada, kamu berada dengan aku. Itu sebabnya aku mau kamu kalau pas waktunya pulang ke rumah Bapak, kamu bersama Bapak, bersama aku. Ya, Tuhan Yesus selalu mendampingi kita, baik di bumi atau di luar bumi. Jadi firman kekal ini, saya ingat ayatnya, kamu catat ya ayatnya. Itu saya ingat Ibu Elizabeth. Dia suka share ayat ini, pernah di-sharingnya. 1 Petrus 1 ayat berapa itu? 24-25. Ya, bisa dibuka di Alkitab. Kalau enggak, semuanya akan berlalu seperti rumput hidup. Berlalu sementara. Tapi yang ada apa? Firman yang apa? Kekal selamanya. Jadi kalau saudara punya harta apa aja itu sementara ya. Bisa ditinggalkan atau bisa pergi apanya. Tapi kalau punya firman gak bisa ditinggal. Punya firman, firmannya tetap. Firmannya tetap. Dan firman itu kalau keluar dari bumi dibawa karena ada firman. Selama di bumi menjalani firman, mengenal firman, mengerti firman, nanti keluar dari bumi, firman-Nya juga masih ada. Karena itu Yesus adalah firman. Contoh ya, misalnya firman-Nya, Tuhan berkata, ini aku, engkau bersama aku bersama engkau. Tinggallah di dalam aku di dalam engkau. Lalu saudara itu tinggal bersama Tuhan, di bumi bersama Tuhan, nanti di sana juga bersama Amin. Itu firman. Jadi ucapkan firman, renungkan firman. Setiap kali kita bertemu beribadah, terima firman, dengar firman, baca firman, renungkan firman. Soal beban, soal masalah. Tuhan bilang, mari datang padaku, seperti Pak Tonita. Mari datang kepadaku, berharap padaku. Begitu datang padaku, kamu yang berlelah dan menanggung berat, aku beri kelegaan. Pasti ada kelegaan. Itu firman. Jadi kalau datang pada orang lain minta bantuan, belum tentu lega, tambah berat. Nanti temennya bilang, wah, jangan-jangan kamu begini, begitu. Cerita sama istri aja, wah makanya, coba kamu begini, begitu, dimarahi istri, ya. Jadi kalau datang kepada Tuhan, itulah beban. Amin. Terangkan. Karena Tuhan berkata, datanglah padaku yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Amin. Jadi itu janji Tuhan, firman Tuhan. Setiap kali kita datang pada Tuhan, pasti Roh Kudus ingatkan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Misalnya dokter bilang, wih, ini kok ada sesuatu di dalam paru-paru atau jantung. Kita kan nggak lihat, ronsennya lihat ya. Kita bisa gelisah. Tapi kalau datang pada Tuhan, Tuhan lebih besar dari jantung, Tuhan
lebih besar dari paru-paruku. Tuhan yang bisa menciptakan dan bisa juga menyembuhkan. Tuhan sudah berkata, aku sembuhkan kamu. Jadi itu yang menjadi iman, firman, itu firman. Kemudian kita itu setiap kali kita ingat bahwa apa yang bisa kita bawa? Uang pun gak bisa kita bawa, tapi firman bisa dibawa. Dan firman itu yang berkuasa untuk melakukan dalam hidup kita. Nah, kemudian firman-Nya tentang hidup kekal. Kita catat Yohanes 17 ayat 3. Itu firman hidup kekal itu apa? Hidup kekal memang hidup terus ya. Hidup terus, hidup selamanya, hidup kekal. Tapi di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan di sini ya. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Apa itu? Yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal bukan hanya tahu, mengenal dalam hubungan yang intim. Mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus. Itu hidup kekal. Mengenal itu bukan hanya tahu pengetahuan, bukan. Mengenal, kita tahu si A si B, tapi bisa mengenal intim kalau sering ketemu, sering sama-sama. Saudara mungkin mengenal saya, tapi tidak seperti suami mengenal saya. Amin. Kan lain ya. Kenalnya, oh Bu Vicky bisa khotbah gitu. Tapi suami bilang, oh Bu Vicky, you not talk only gitu ya. Jadi harus dihidupi firman-Nya itu dalam hidup sehari-hari. Oke, itu contoh. Jadi hidup kekal itu bersama firman, bersama Yesus, bergaul dengan Yesus, mengenal Yesus. Hari ini kita mengenal Yesus siapa? Alfa. Dan itu jawaban setiap masalah. Coba saudaraku, berikan masalah itu ke hadapan Tuhan. Nanti kalau dijawab, Dia Alfa Omega. Dia yang berkuasa, Dia yang memulai, Dia yang menyelesaikan. Dia memulai gereja ini. Dia menyelesaikan. Itu jawaban. Jadi nggak usah gelisah. Nanti bagaimana? Nggak perlu gelisah kata Tuhan. Tapi ada jawaban. Lalu waktu kekal, ini penting. Saya berapa waktu yang lalu sempat sedikit gelisah karena wah itu cepat sekali, tapi mungkin belum terselesaikan apa yang harus dilakukan misalnya begitu ya. Wah belum pergi ke Usinda ya. Mau ke Usinda belum lagi, tertunda terus kecuali diundang Pak Sam ya. Harus mau. Enggak, maksudnya menjalani hidup ini sesuai kehendak Tuhan yang mana dan maunya buat apa. Tapi jalani waktu ini, waktu yang kekal bersama Tuhan. Terus saya ingat Pak Edi, lalu Pak Edi ada di sini. Ada. Terngiang-ngiang itu ayat. Saya pernah di Jesuit. Pak Edi di LG ya. Bahwasanya kasih setia Tuhan kekal selamanya. Ya betul. Amin. Dia nomor 1. Amin gitu ya. Itu sejak di Jesuit. Jadi saya ingat, wah Pak Edi tahu ayat ini. Di mana itu? Mazmur 136. Seluruh ayat bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya. Ada orang yang kasih setianya selama-lamanya, termasuk Vicky kasih setianya bisa berubah. Sama suami ya kadang-kadang kasih, kadang-kadang kadang-kadang itu berubah. Coba suami istri cek, ayo. Kadang-kadang buruk, gitu ya, darling. Kadang-kadang cemberut, ayo. Bisa berubah orangnya. Lagi jengkel-jengkel tuh suami juga ya. Ini nggak dikerjakan, ini nggak dimasakin misalnya. Tadi dia itu gini. Baik, dia beli sayur, saya ini kurang senang masak, tapi dibeliin sayur terus supaya masak. Tapi kalau dengan cinta kasih, lagi on fall in love, masak yang enak.
Tapi kalau kurang kasih gitu ya, masanya asolan jadi terus dirasain kok anyep. Nah itu manusia kasihnya bisa anyep, bisa tawar. Anyep itu bahasa Jawa ya, Sita, tawar. Tapi kalau kasihnya Tuhan tidak pernah berubah. Ya kelihatannya mana sih Tuhan jawabannya? 30 tahun doa kok belum dijawab, katanya Ibu Frida. Iya tuh, Tuhan itu mau melihat ketekunan kita, tetap berdoa apa enggak. Itu kasih Tuhan. Ya waktu tadi 30 tahun Bu Vicky itu udah 3 hari, tidak 3 minggu, tidak 3 tahun, 30 tahun, tapi dijawab Tuhan, luar biasa. Ya selalu saya ingat tiap hari waktu kecil mamaku juga berdoa untuk papanya ya. Tiap hari saya ingat, ya doa siang, ya doa malam. Biarlah Papa bertobat, percaya Tuhan Yesus. Papa bertobat, berapa sampai berapa? 40 tahun. Lebih dari Ibu Frida. 40 tahun. Papanya baru meninggal, baru mau percaya Yesus. Akhirnya tanya, Papa percaya? Percaya Yesus. Panggilkan pendeta. Tolong panggilkan pendeta, baptis saya. Udah gak ada pendeta bisa datang untuk membaptis. Gak sempat lagi sih. Jangan sampai kita terlambat ya. Jangan sampai. Tapi dia gak terlambat, percaya. Terus saya ingat penjahat di balik sebelahnya Yesus kan gak sempat dibaptis ya. Ya kan? Tapi karena percaya Yesus, ingat saya Tuhan Yesus, ingat saya. Supaya aku bisa hidup kekal, ingat saya. Jadi ya hari ini kok masuk Firdaus. Syukur itu ya, jadi itu waktu yang kekal. Di waktu yang kekal ini bersama Yesus kapan aja. 2-3 orang bersekutu dalam Yesus, waktu kekal. Ya. Yesus ada, berjalan bersama Yesus. Henoh itu belum kenal Yesus, tapi bergaul intim dengan Allah Bapa. Dan itu kekal diangkat Tuhan. Luar biasa, nikmati waktu kekal bersama Yesus. Amin. Dan juga kasih kekal yang tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Jadi apa? Simpel aja. Firman yang kekal. Bicarakan firman, kirim WA ayat-ayat firman. Syukur loh di WA grup itu pada kirim firman ya. Itu firman yang kekal. Tuhan berkata, bicarakan firman, teaching firman, doa firman, baca firman, renungkan firman, saat teduh firman. Nanti firman itu berkuasa dalam hidup kita sehari-hari. Lalu hidup kekal, waktu kekal, kasihnya kekal. Kembali kita menghayati kasih Yesus, di mana tidak ada satupun yang bisa memisahkan dari kasihnya. Jadi kalau saudara, mana yang bisa mengasihi saya? Mengapa saya ini tidak diperhatikan? Mengapa saya tidak dikasihi? Kalau saudara sedang merasa gelisah, jawabannya Yesus Alfa dan Omega yang mengasihimu, mengasihiku, tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Tak ada yang bisa memisahkan dari kasihnya, maupun tidak, di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Maka Yesus ada, Yesus hidup, Yesus sudah ada, Yesus ada, Yesus tetap ada, besok-besok ya Yesus ada, dipelihara Tuhan. Nah tadi saya janji, kesaksiannya apa dalam hidup kami baru-baru ini. Saya minta Pak Susilo aja lah, suami yang menyambung sedikit. Ya bisa. Amin. Nanti ditutup kayak hafalan juga. Ya. Kami anak saya punya anak satu. Anak saya itu punya usaha. Dia tadinya juga ngajar piano. Kemudian itu berkembang. Sekarang menjadi seperti sekolah musik. Artinya bukan hanya piano. Piano, gitar, drum, violin gitu. Jadi berkembang dan bukan hanya satu tempat, sekarang pindah tambah satu tempat lagi dengan cepat sekali, luar biasa sekali. Dan itu yang membuat kami sibuk setiap hari juga. Nah ceritanya kalau sekolah musik itu kalau Anda perhatikan
itu ada gurunya kan beberapa, muridnya juga beberapa. Jadi itu banyak tergantung gurunya. Gurunya ada, tidak ada muridnya, nggak bisa juga. Muridnya ada, tidak ada gurunya, nggak bisa juga. Ngerti ya? Iya. Jadi begitu. Waktu itu kami itu, saya hari Minggu yang lalu, mungkin minggu lalu belum lama, minggu lalu ini bikin nyampaikan firman Tuhan. Kemudian ada satu ayat yang bicara pada saya. Sudah bolak-balik dengar juga, tahu juga. Saya rasa semua juga banyak yang tahu. Mau tahu itu? Dia bilang seperti ini tadi, Yesus itu Alfa dan Omega. Tuhan itu, Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia itu yang memegang kuasa di surga dan di bumi. Tahu ayatnya, tahu ya? Dia itu berkuasa di surga, tapi juga berkuasa di bumi. Itu sepertinya bicara Tuhan berkuasa di bumi ini. Nah, hari Minggu ada orang apply apa? Melamar mau jadi guru drum. Hari Minggu. Jadi saya tiap hari ya suka buka-buka. Saya lihat ada itu. Karena memang suka ada orang apply guru gitar, guru piano gitu. Ini drum. Guru drum itu sulit, saudara. Kami punya guru drum, ada guru drum, guru orang bule, orang Australia. Dia ngajar di Castle Hill dan dia juga ngajar di Dural. Hari Minggu ada orang apply. Hari Senin guru drumnya itu yang mestinya ngajar Selasa di Dural, dia mengatakan tidak bisa dia ngajar di Dural karena sesuatu hal yang tidak bisa. Saya katakan, waduh, itu Senin, Selasa besoknya gitu tidak bisa dia. Sudah ada murid di sana itu. Jadi saya, waduh, gimana? Tapi kan ada yang apply itu. Jadi selesai. Tuhan itu seperti yang Tuhan yang ngatur. Saya pikir lagi ini luar biasa. Melinda anak saya langsung telepon, di interview sebentar. Oke, kira-kira kamu bisa ngajar besok. Jadi besoknya Selasa itu orangnya pertama kali. Dan bisa. Saya mau tahu apa yang luar biasa itu. Waktunya itu pas Minggu, Senin, Selasa dia ngajar. Terus saya perhatikan lagi. Itu tempatnya di Dural. Jadi guru itu tadinya saya pikir sudahlah, saya antar nanti ke Dural. No. Saya ada mobil, jadi dia bebas sudah. Dia bisa datang ke sana. Tapi yang luar biasa itu ini. Guru kami, guru drum itu kan orang bule. Dia itu betul-betul pemain drum, betul-betul orang bule, seperti guru. Kalau sama anak-anak ya, wah dipelototin dia. Anak bisa takut dah gitu, maksud saya itu gitu. Bagus sih pemain drum, bagus, tapi ya gitu galak, seperti galak gitu, padahal ya enggak gitu. Guru yang baru ini luar biasa. Hari Selasa lalu saya baru pertama kali ketemu. Oke, coba besok masih muda. Kalau sama anaknya tos. Oh minta ampun. Itu jadi ketawa terus Melinda malamnya coba Mel tanya sama orang tua muridnya itu. Langsung ditelepon. Wah, happy sekali. Ketawa-ketawa semua, seneng sekali. Dan saya katakan sama Melinda, semua balik ke guru-guru juga. Kamu belajar musik. Paling penting nomor satu itu dia harus
gembira, sukacita. Kalau dia itu sudah belajar lebih keras, sudah nggak mau belajar, dia penting buat dia senang dulu. Orang ini gurunya membuat anak itu menjadi senang sekali, happy sekali. Saya lihat, wah sudah keluar sudah begini, luar biasa. Tuhan itu berkuasa. Bayangkan saudara, hari Minggu ada orang apply, Senin gurunya itu yang mesti ngajarin Selasa tidak bisa. Senin itu langsung diajak ngomong bisa. Dan anak ini kami pikir juga ini anak muda masih, masa bisa dia itu ngajar, ngerti ya saudara tahu? Kan juga takut juga kan, nggak bisa ngajar dia. Sekolah sekarang ini ambil bachelor untuk musik, jadi memang dia dan dia belajar drum ini sudah sejak kecil, dia mau SMP belajar drum. Wah, amazing. Jadi baik prakteknya dia tahu dan main drum terus ikut band juga. Jadi bukan main. Tuhan itu berkuasa. Mari penutup kita baca ayatnya sekali lagi. Ya. Supaya setiap masalah dijawab Tuhan. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, yang ini jawaban rema buat setiap masalah yang kita hadapi. Walaupun belum ada masalah, kalau masalah datang yang akan datang, Tuhan sudah lebih dulu ada. Dan Tuhan sudah lebih dulu menyediakan jawaban-jawaban. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terngiang-ngiang, bahwa Engkau selalu menjawab doa lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Menurut kuasa yang bekerja di dalam kita, supaya dimuliakanlah Bapa turun-temurun dalam jemaat untuk selama-lamanya. Efesus 3 ayat 20-21. Mari Tuhan, kami bawa semua masalah-masalah yang tidak dapat kami jawab, tapi Tuhan dapat menjawab dan menyelesaikannya. Dan terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Tony Rungkat. Engkau sudah jawab dengan firman-Mu, karena dia sudah meletakkan pengharapan kepadamu. Dan dialah Tuhan yang menyelesaikan. Manusia tidak sanggup menyelesaikan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu pujian kami. Dan juga Tuhan itu lebih besar dari segala masalah. Tuhan, kami juga dalam kurun waktu yang mungkin kami sampai 60, 70, 80, bahkan hampir 100 tahun sekalipun, Engkau kekal selamanya. Engkau lebih dari 100 tahun. Engkau yang sanggup memelihara hidup kami di bumi ini maupun di surga. Tuhan sedang mendidik kami untuk tidak menggantungkan kepada siapa saja, tapi hanya mengharapkan kepada Engkau ya Bapa. Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, dan juga Tuhan kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih. Terima kasih Roh Kudus, ukir semua firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak takut dan khawatir lagi, tapi kami boleh tenang di tengah-tengah badai kehidupan di dunia. Sebab Tuhan yang sama akan menenangkan angin ribut. Tenanglah, damailah, dan Tuhan ada bersama kita di perahu kehidupan kita sampai tujuan yang mulia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus diberkatilah firman-firman-Mu, dan kami pulang dengan hati yang tenang, yang bersyukur dan berserah, karena ada jawaban di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus semua berkata, amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin.
ini yang dibawakan Ibu Vicky ini sangat mendukung sekali apa yang saya alami tadi malam dan setiap hari yang saya alami, dimana saya dalam beberapa hari saya itu memang agak nggak enak gitu. Badannya sakit. Bukan badannya sakit aja, cuma saya nggak mau ngomong. Kadang-kadang saya diingatkan kalau saya ngantuk, saya tidur, oh orang mati itu tiba-tiba gone gitu. Ada saya lagi mikir dan saya selalu berdoa. Saya selalu setiap hari saya jalan sama Pak Sam dan saya terus nyanyi memuji Tuhan. Dan saya baru kemarin saya bilang sama Pak Sam, kenapa ya saya setiap kali walaupun begitu ramai, begitu banyak orang atau bagaimana, tapi saya selalu menyanyi di dalam hati saya memuji dan menyembah Tuhan karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Yesus saja aku tenang. Dan tadi malam saya sudah ngalamin, sebenarnya sudah 2-3 hari yang lalu, tiba-tiba tadi malam jantung saya itu berdebar dan kayaknya nggak enak banget gitu. Terus saya baru sudah saya pusing, mau muntah. Saya bilang sama Pak Sam, saya mau muntah Sam. Terus dia bilang, oh Tuhan. Tapi saya ngerasa tiba-tiba saya ngelihat ke kiri ke kanan tuh mata mau gelap kayak orang pingsan. Terus rasanya saya itu kayak roh maut itu untuk datang mau mengambil saya gitu. Saya terus bilang, Tuhan Yesus, aku hanya tahu saya panggil Tuhan Yesus. Dan saya udah mau pergi, sudah hampir karena rasanya begitu. Dan saya merasakan, terus saya bilang begini, Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus ambil saya sekarang, saya sih mau pergi, tapi Tuhan, siapa yang berdoa menangis kalau ada yang punya problem? Saya tahu banyak orang berdoa, tapi menangis seperti orang itu, seperti saya seperti orang itu. Tuhan, saya belum kayaannya saya belum dapat Tuhan. Tuhan jangan dulu Tuhan. Saya mau berdoa karena saya bilang ini Bu Sinda barusan berdiri, eklesia ini barusan mau dari pandemik ini, barusan mau ini. Tuhan, tolong saya supaya saya bisa berdoa lagi, saya menyembah dan saya bawakan semua. Dan saya biar keluarga besar kami ini, baik dari keluarga Pak Sam, dari saya, banyak yang belum bertobat Tuhan. Mereka belum bertobat. Saya mau berdoa supaya mereka itu bertobat. Tuhan, tolong Tuhan, kasih saya kesempatan. Terus kayak aneh itu roh maut. Saya sudah dengar, telinga saya sudah nyium kayak saya itu mau diangkat. Karena saya pernah mengalami, saya keluar dari roh, saya pernah keluar. Jadi saya sudah mulai ini, tapi saya terus di dalam itu saya terus memuji Tuhan seperti yang tadi. Tuhan kasih kesempatan kita masih bisa memuji Tuhan. Makanya saya harap kita semua ini Tuhan masih ada kasih kesempatan. Biarlah kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Amin. Seperti tadi malam kalau dia angkat, saya nggak bisa ada kesempatan berdiri di sini untuk menyaksikan ini. Dan begitu firman Tuhan itu persis apa yang saya sudah alami dan saya sudah lakukan. Maksudnya itu ngelakuin, saya udah memikirkan terus bahwa Tuhan mengatur segala-galanya indah pada waktunya. Dan saya merasakan bahwa saya selalu ngomong sama Pak Sam,
kadang-kadang saya ketemu ada saudara-saudara saya yang ini, saya bilang, kamu jangan takut ya. Waktu kita buka mata, Tuhan sudah mengatur. Dia sudah tahu apa yang akan ini. Tapi yang saya harap supaya kita datang sama Tuhan setiap hari, taruh harap, percaya, iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan segala pujian, segala hormat hanya bagi Dia. Oke? Jadi saya harap semua kita sama-sama benar-benar Tuhan taruh harapan kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia seumur hidup kita.